البرنامج التالي كلمة الترحيب والتعليم. Acara selanjutnya sambutan dan arahan. Sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Asy-Syifa Al-Inayah 6 Kota Jambi kepada Umi Haja Sumiati Hilyatun Hasanah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kepada alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Sekelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Anggota DPRD Kota Jambi, Bapak Haji Muslim, kepada Bapak Pembina Asy-Syifa Al-Inayah 6 Kota Jambi, Bapak Tahir, Bapak Haji Tahir, Bapak RT, Bapak Tayyib, beserta Ibu. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu tamu undangan, juga segenap wali, santri, dan juga kepala sekolah, segenap guru, ustadz, ustadzah, pengurus Asy-Syifa Al-Inayah 6 yang saya sayangi, anak-anakku semuanya. Semoga diberi kesehatan, kesemangatan, ilmu yang berkah, manfaat, amin Allahumma. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita siang hari ini mendapat ridho dari Allah, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga kerahmatan, mempunyai anak yang soleh-solehah, amin Allahumma. Sholawat beriring salam semoga tetap mengalir kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, halo anak-anakku semuanya. Halo anak-anakku semuanya. Sudah bisa mendengarkan? Halo Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu, sedikit setelah ini ada Mau'idhah Hasanah bisa didengarkan bersama-sama, supaya apa Bapak Ibu? Keberhasilan orang tua mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah, bermanfaat, berguna, membahagiakan, membanggakan orang tua adalah kerjasama dari para guru, orang tua, juga anak itu sendiri. Supaya anak kita bisa sesuai yang kita harapkan, bukan hanya pintar otaknya, bukan hanya hafal juz 30 ataupun hafal pelajaran nilai yang bagus, tapi bagaimana benar-benar akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, intelektualnya juga bagus, tapi hatinya juga benar dan pintar. Ini harapan kita Bapak Ibu. Maka dari itu mari bersama-sama Bapak Ibu kita dengarkan nanti anak-anak kita, supaya berhasil kita dengarkan Mau'idhah Hasanah yang nanti setelah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan ribuan terima kasih sudah hadir para tamu undangan, masyarakat Kelurahan Kenali Besar. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang telah menitipkan anaknya. Dan kami mohon maaf, tentunya banyak salah hilaf keluarga besar, dari pengurus, dari para ustadz ustadzah, kurang ataupun banyak salah hilaf kepada Bapak Ibu juga anak-anakku semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan selamat kepada anak-anak kita yang berprestasi tadi, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Yang belum berprestasi jangan putus semangat ya anak-anakku, tetap semangat, karena itu tidak salah satunya untuk kesuksesan kita. Kesuksesan kita adalah ketika kita nanti apa yang kita tanam, kita lakukan itu memuliakan kita, menambah kemuliaan orang tua, bisa menambah kebaikan
kepada anak-anak kita, itulah kesuksesan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kami ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah lulus dari kelas 6 SD Asyifa, juga yang sudah khatam juz 30, bagaimana sampai 30 juz. Harapan kami Bapak Ibu, anak-anak kita yang sudah lulus SD dari Asyifa bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang terbaik. Jangan sampai sudah hafal juz 30 akhirnya hilang. Karena apa Bapak Ibu? Karena di rumah hanya main HP, karena hanya ngelaju sekolah umum biasa. Mungkin anak-anak saat ini masih nurut Bapak Ibu, umur-umur saat ini masih nurut, masih gampang diatur. Tapi jangan samakan ketika nanti sudah kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Kami sudah 25 tahun mengelola pendidikan, pengalaman, penelitian kami terhadap anak-anak didik kami ketika sudah kelas 2 SMP, ketika kelas 2, kelas 3 SMP, dan kelas 1 SMA. Ini adalah masa-masa pancaroba, di mana perubahan dari anak-anak menuju remaja banyak memberontak. Jangan heran Bapak Ibu nanti ketika sudah masa-masa umur itu, anak menjadi berani, anak menjadi membantah, anak tidak mengikuti orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu, tempatkan yang terbaik. Kalau bisa jangan hanya sekolah yang biasa, kalau bisa pesantren, silahkan pesantren di mana saja. Dan kalau tidak bisa di pesantren, kalau masih bisa di Asyifa Al-Inayah, karena sudah buka SMP. SMP uang gedung sudah tidak bayar, gratis. Pendaftaran juga sudah gratis Bapak Ibu. Juga tinggal bulanan 100.000 rupiah. 100.000 rupiah untuk anak kita, full day dari pagi sampai sore. Bapak Ibu tinggal malamnya. Nah sudah malam-malam kan nggak mungkin keluyuran Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau sudah lulus SMP Al-Inayah, ketika pulang nanti bisa ceramah, bisa mimpin marhaban, bisa bahasa Arab, Inggris, Mandarin, bisa mimpin yasin, mimpin doa, bisa tampil apapun di masyarakat. Dan juga menghafal Quran dan juga membaca kitab kuning, disertai dengan akhlak yang bagus, ibadah yang bagus. Insya Allah apabila anak-anak kita lanjutkan di SMP Al-Inayah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir sudah terdaftar atas nama Al-Inayah, jangan khawatir nanti ijazahnya sah enggak. Sah. Gurunya juga profesional. Saat ini Bapak Ibu, tidak mungkin anak-anak kita berhasil tampil seperti itu tanpa guru yang profesionalitas, guru-guru kita. Dan kita akan tambah guru yang lainnya yang juga lebih profesional. Jadi itu Bapak Ibu harapan kami, bagaimana anak-anak kita bisa dilanjutkan untuk jenjang selanjutnya. Ya kalau bisa mondok, kalau bisa di Al-Inayah, kalau bisa. Kalau nggak bisa silahkan di mana. Dan kalau bisa pengen laju ya di SMP IT Al-Inayah. Insya Allah sudah juz 30 lanjut sampai juz 1 sampai 29. Sudah hafal Quran. Pengen Bapak Ibu? Ketika kita sudah meninggal dunia, dimuliakan oleh anak-anak kita, dimuliakan di alam kubur kita. Ketika di akhirat diberikan mahkota kemuliaan oleh anak-anak kita kepada orang tua. Minimal 1 Bapak Ibu, anak-anak kita ada yang hafal Quran. Pengen Bapak Ibu? Pengen apa pengen banget? Bukan hanya pengen, bagaimana upaya doa ayah ibu kepada anak-anak kita, usaha pol-polan ayah ibu kepada anak-anak kita menyekolahkan yang terbaik. Insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan selamat juga kepada Ustadzah Yora Bapak Ibu yang sudah juara 3, dapat juara perunggu ya, dapat perunggu lomba apa? Info tingkat internasional di Tunisia. Tepuk tangan untuk Ustadzah Yora. Jadi jangan diragukan lagi Bapak Ibu,
Guru-guru kita tidak kalah dengan guru-guru tempat lain, sudah tingkat internasional. Nah, ini luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan ilmu barokah manfaat, bukan hanya pintar otaknya, bukan hanya hafal berprestasi, tapi juga hatinya benar, ta'zim kepada orang tua, sopan santun kepada orang tua. Insya Allah SMP IT Al-Inayah, SD IT Al-Inayah siap untuk membantu membina ayah bunda dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan kami. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan SDIT Ashifa Al-Inayah 6 Kota Jambi atas sambutannya.
Selanjutnya, Mau'izatul Hasanah oleh Ustadz Thoib. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah, yang saya hormati Bapak anggota Dewan Kota Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga dapat hadir di tempat ini dalam rangka acara wisuda tahfiz dan khatam Iqra SDIT Ashifa Al-Inayah 6 Kota Jambi. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah dan bacakan salawat kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat, di mana saat itu tiada pertolongan Allah kecuali melalui syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini sangat berbangga sekali melihat anak-anak kita baru diwisuda daripada tahfiz Al-Quran. Apalagi yang diwisuda tadi hafal juz 30. Ini suatu kebanggaan yang sangat besar. Kenapa demikian? Kita orang tuanya belum tentu hafal juz 30. Bapak dan Ibu sekalian, kita merasa bangga dengan ilmu-ilmu yang telah diperoleh oleh anak-anak kita, sehingga pada suatu saat nanti menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita orang tuanya yang memiliki anak-anak yang menguasai ilmu dunia dan menguasai ilmu akhirat. Makanya dulu sekitar tahun 70-an, 80-an, kalau orang mau menerima menantu, itu bukan pekerjaan yang ditanyai. Tahun 70-an, 80-an itu kalau mau melamar anak gadis orang, pertama ditanya, kau bisa ngaji apa tidak? Bisa baca Quran apa tidak? Tapi kalau sekarang, yang pertama kali ditanya adalah kau kerja di mana? Seakan-akan kalau tak punya kerja tetap, tak ada sebuah jaminan untuk masa depan anak kita. Ini mohon maaf bapak-bapak, saya baru
Hampir setahun yang lalu saya menerima menantu, 3 calon menantu itu sebetul-betul saya tes. Tes baca Quran, tes imam sholat, tes mimpin kuluhu tahlil. Ya saya takut nanti ditanya Tuhan, Pak Thoyib, kau nerima menantu, kau uji tak menantu kau bisa semayang apa tidak? Ini mohon maaf Pak, kisah nyata. Saya kebetulan ngajar di Lapas Muara Tebo itu 4 tahun Pak. Di Lapas Jambi mulai dari tahun 2017. Di Panti Sosial Talang Bagong dari 2017 sampai sekarang. Saya heran, lah tuo tak kenal dengan namanya huruf Quran Pak. Itu kisah nyata. Saya tanya, bisa mandi wajib? Ada juga yang nanya, mandi wajib itu apa Pak? Ini kisah nyata ya. Maka kita sangat berbangga kalau ada di antara anak-anak kita yang senang, yang gemar belajar pendidikan agama. Apalagi sekarang di kota Jambi ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bernapaskan Islam. Tinggal kita memilih. Apalagi anak-anak kita kelas 6. Ya kalau mau melanjutkan di sini, alhamdulillah ini milik ilmu agama. Itu tidak pernah bangkrut, tidak pernah rugi. Mohon maaf Pak, saya berjalan nih, kayak saya tidak bisa pakai podium ini. Ini saya merasa dari pagi leher biar nampak. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu waktu anak lahir nangis apa tidak? Tangis apa? Tangis bahagia. Kalau tadi ibu-ibu megang anak ibu, nangis apa tidak? Tangis apa? Bahagia. Ada 3 macam tangis bahagia tuh ibu. Yang ketiga, kapan tangis bahagia? Melihat anaknya duduk pengantin. Bahagia tak Bu? Jadi pertanyaan besar, suatu waktu kita akan nangis bahagia atau nangis kecewa? Ibu, tadi ibu-ibu megang bahu anak. Sentuhan tangan ibu kepada anak dengan hati yang tulus akan meresap kepada jiwa anak. Maka doa ibu kepada anak tidak ada yang menghalanginya. Mana ini teman mati ya? Pada saat itu, ya Allah, jadikan anak ini menjadi kebanggaan kami dunia akhirat. Jadikan harta paling berharga dalam hidup kami. Kalau suatu saat anak kami jadi pejabat, jabatan akan pensiun. Kalau suatu saat anak kami menjadi pengusaha, pengusaha akan bangkrut. Tapi kalau suatu saat anak kami menjadi orang yang berilmu dengan ilmu agama, inilah yang paling berharga yang dapat menyelamatkan kita. Bu, kalau kita sakit, terbujur di tempat tidur, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Kalau yang punya dasar ilmu agama, dia duduk mendoakan kita, melayani kita, merawat kita. Dia terbayang pada saat dia dilahirkan, dibesarkan, disusui, sampai menjadi orang sukses. Kalau dia dibekali dengan ilmu agama, insya Allah kita tidak akan disia-siakan di akhir hayat kita. Di Palimo, mungkin Pak Dewan tahu, Panti Jompo, ada salah seorang di antaranya, dia cerita kepada saya, Pak, saya dulu kerja di salah satu rumah makan di kota Jambi ini, Pak, menyekolahkan anak sampai anak saya menjadi orang sukses. Tapi dia begitu menjadi orang kaya, menjadi pejabat, sibuk dengan urusannya, saya dititipkan di panti sosial ini. Menangis. Kenapa anak tidak dibekali dengan ilmu-ilmu agama? Manakala kita berakhir meninggalkan dunia ini, di akhir hayat kita,
Jika anak kita dibekali dengan ilmu-ilmu agama, dia duduk di samping kita menuntun dengan kalimatan thayyibah, mengajar dan menuntun kita dengan kalimat-kalimat syahadat. Dia ikut berdoa kepada Allah dengan baca Al-Quran, baca Yasin, minta kita disembuhkan. Dan jika kita meninggalkan dunia ini, juga berangkat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi lihat dunia sekarang, pada saat orang tuanya dalam keadaan kritis, orang tuanya dalam keadaan sakit, dia sibuk pegang HP dan selfie. Dia foto orang tuanya dalam sekali ke atas napanya, sekali ke bawah. Apa yang dia sampaikan? Tolong doakan orang tua saya yang saat ini dalam keadaan kritis. Sibuk pegang HP, bukan duduk menuntuni orang tuanya untuk mengucapkan kalimatan thayyibah, menuntun dengan 2 kalimat syahadat. Maka tadi pada anak itu sudah berlinang air mata saya. Kenapa saya berpikir, apakah suatu saat nanti anak saya bisa membahagiakan saya pada akhir hayat saya nanti? Kadang-kadang tidak dibekali dengan ilmu agama, bukan kita menangis bahagia, malah tangisan sebaliknya. Apalagi anak-anak kita di Asyifa Al-Inayah ini diajarkan dengan bacaan Al-Quran, dilengkapi dengan ilmu tajwidnya, yang kita kadang-kadang belum tentu fasih seperti anak-anak kita. Alhamdulillah, anak kita di sini dibesarkan dengan ilmu Al-Quran, diajarkan dengan tajwid, bahkan ada yang pintar melantunkan lagu Al-Quran. Ini salah satu kebanggaan. Bapak dan Ibu, ada sebuah riwayat yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2010. Ini kisah nyata, mungkin kita bisa lihat di media sosial. Di daerah Sumatera Selatan, salah seorang santri pondok pesantren Ariyat, hafiz Al-Quran 30 juz. Pada saat setelah melakukan musabaqah tilawatil Quran, menyeberang jembatan Sungai Musi itu menggunakan kapal air. Tapi kena ramenya penumpang, akhirnya tenggelam. Ini kisah nyata. Di antara penumpang itu ada 3 orang hafizah dan hafizah Al-Quran tenggelam ke Sungai Musi. Dicari mulai dari malam tenggelam sampai besoknya baru ditemukan. Salah seorang di antaranya adalah bernama Muhammad Al-Hafiz. Kalau biasanya orang tenggelam ke sungai, 3 hal: membengkak, membusuk, membiru. Tapi apa yang terjadi dengan para penghafal Al-Quran yang tenggelam di sungai itu? Ditemukan jenazah pertama, begitu diangkat wajahnya dalam keadaan tersenyum, karena Allah jaga orang yang menghafal Al-Quran. Pakaian yang ada di tubuhnya pun tidak terlepas, dengan wajah tersenyum. Setelah itu ditemukan lagi jenazah kedua, sampai jenazah ketiga, hafiz 30 juz, tetap dalam memangku Al-Quran. Bapak Ibu, biasanya kalau kita tenggelam di sungai, apa yang ada melekat pada tubuh kita, kita lepaskan supaya kita bisa selamat. Tapi anak itu tetap memangku Al-Quran, sampai jenazahnya dibawa ke rumah. Al-Quran itu tidak mau lepas. Dengan bahasa seorang ibu, dia pegang tangan anaknya yang sedang memegang Al-Quran yang sudah jadi jenazah. Nah, lepaskan Al-Quran ini. Allah jamin, Allah akan jamin kehidupan benar. Lepaskan Al-Quran ini, barulah terbuka tangannya untuk melepaskan Al-Quran. Begitu orang yang cinta dengan Al-Quran. Bapak Ibu, kita bangga jika anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga itulah yang menjadi kekayaan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, pada suatu hari Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah menurunkan bala dan bencana kepada suatu kampung. Tapi belum sampai kepada kampung yang dituju, Allah panggil balik, 'Wahai malaikat Zabaniyah, kau balik dulu, jangan kau turunkan bala di kampung itu.' Baik ya Allah.
Lalu malaikat Zabaniyah bertanya, ada apa gerangan bala ini ditunda ya Allah? Coba kau dengar, sayup-sayup masih ada anak-anak yang gemar membaca Al-Quran. Masih ada masjid yang dikumandangkan azan untuk menghidupkan sholat berjemaah di dalamnya. Selagi ada orang yang gemar membaca Al-Quran dan menghidupkan sholat berjemaah di masjid, jangan kau turunkan bala, kau tunda bala itu selama 40 tahun. Bapak Ibu, kita mungkin masih ingat, semenjak tahun 2004 akhir kita digoncang tsunami Aceh. Setelah itu tsunami di Padang yang meluluh lantakkan ranah Minang, Lumpur Lapindo Jawa Timur, Tanggul Situgintung Jakarta, dan tidak terhitung lagi sampai hari ini musibah yang selalu silih berganti. Tidak lain, tidak bukan adalah sebagai teguran bagi kita. Sebab Allah tidak akan menurunkan bala kepada suatu kampung selagi penduduk negeri itu beriman. Oleh karena itu, kita harus bangga jika anak-anak kita cinta dengan ilmu-ilmu agama. Walaupun dia nanti seorang sarjana teknik, seorang sarjana komputer, dan sarjana apapun, tapi sudah dibekali oleh ilmu-ilmu agama dan iman yang kuat, maka dia tidak akan pernah goyah. Di mana dia hidup, maka dia akan tidak terpengaruh dengan berbagai macam tipu daya dunia. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu, apalagi Asyifa Al-Inayah ini sudah menjadi salah satu pondok pesantren terbesar juga di Jambi, yang banyak berbagai macam program yang membuat meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Apa salahnya kita titipkan anak-anak kita di pondok pesantren Al-Inayah? Mohon maaf Bapak, anak saya juga salah satunya adalah lulusan pondok pesantren Al-Inayah 1, Al-Inayah 2 Ripo Bujang. Kenapa? Semua pesantren bagus dan punya ciri khas masing-masing. Tinggal kita yang memilih. Maka kadang-kadang ada yang nanya, kenapa masuk pondok pesantren Al-Inayah Ripo Bujang? Jauh nian antara anak awak di Jambi. Saya bilang, anak itu kalau dekatnya nak balik ke rumah, kalau tidak dia balik ke rumah, awak mengulangnya ke situ. Kalau anak sering diulang di pondok pesantren, maka dia tidak akan pernah betah. Anak saya 3 tahun di pondok pesantren Al-Inayah, kecuali saya dipanggil secara khusus karena kepentingan orang tua, tidak pernah saya lihat walaupun saya juga ngajar di Tebo. Kenapa? Kita titipkan sepenuhnya anak kita itu kepada pimpinan pondok pesantren. Itulah orang tuanya sebagai pengganti kita. Kalau anak sering ditengok, mulai wajah kita terkenang terus, nak balik terus, akhirnya tidak betah tinggal di situ. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah dialog antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Kenapa kaum Khawarij ini mengadakan dialog? Nih alarm sudah bunyi nih, tinggal 10 menit lagi sudah pakai alarm. Kaum Khawarij pengen nak nguji Sayyidina Ali ini. Kenapa? Rasulullah pernah menyatakan, aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya ilmu. Kalau begitu, apa dan kelebihan Ali ini kita uji. Kita ajukan satu pertanyaan diulang 10 kali. Satu pertanyaan diulang 10 kali. Kalau dijawab dengan satu pertanyaan juga diulang 10 kali, maka Ali bukanlah pintunya ilmu. Tetapi kalau satu pertanyaan itu diulang 10 kali dan diberi jawaban 10 yang berbeda, maka Ali betullah sebagai pintunya ilmu. Maju penanya pertama. Wahai Ali, kami pernah mendengarkan Rasulullah menyatakan kepada engkau adalah pintunya ilmu. Kami ingin nak nanya. Silakan, kata Ali. Maju penanya pertama, dia nanyakan, wahai Ali, mana lebih utama ilmu daripada harta? Jelas lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Kalau ilmu adalah warisan para nabi dan para rasul,
tapi harta adalah warisan Qarun dan Fir'aun. Mundur. Maju lagi penanya yang kedua. Wahai Ali, mana lebih utama ilmu daripada harta? Jelas lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Kalau orang yang punya ilmu membuat orang tawaduk, dekat diri dengan Allah, tetapi kalau orang yang punya harta membuat orang menjadi angkuh, sombong dan takabur. Mundur, maju lagi penanya ketiga. Wahai Ali, mana lebih utama ilmu daripada harta? Jelas lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Kalau orang yang berilmu tentu dia yang akan dijaganya, tetapi kalau orang yang punya harta, dialah yang harus menjaganya. Wah, hebat nian Ali. Maju lagi penanya berikutnya. Wahai Ali, mana lebih utama ilmu daripada harta? Jelas lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Kalau ilmu diminta orang akan bertambah, tetapi kalau harta diminta orang akan berkurang. Maju lagi penanya berikutnya. Wahai Ali, mana lebih utama ilmu daripada harta? Jelas lebih utama ilmu daripada harta. Kalau ilmu tidak bisa dicuri orang, tapi kalau harta bisa dicuri orang. Ada tidak dengar Kiai Bangkrut? Pak Kiai, tolong ajarkan saya Fatihah. Ajarkan. Sampai 10 orang, Pak Kiai tolong ajarkan Fatihah. Maaf, Fatihah saya sudah habis kemarin, banyak yang minta. Tapi coba kalau ada orang kaya, mohon maaf Pak Dewan aja gitu datang ke rumah dia. Pak Dewan, kita tolong duit 100.000 lah. Coba sebulan tiap satu RT itu minta kerun juga kening Pak Dewan. Tapi kalau ilmu diminta bertambah, tapi kalau harta diminta berkurang. Maju lagi penanya berikutnya. Wahai Ali, mana lebih utama ilmu daripada harta? Jelas lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Kalau ilmu suatu saat kita akan diberikan syafaat, tapi kalau harta di hadapan Allah kita minta pertanggungjawaban, dapat dari mana dan dinafkahkan ke mana. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menutup, ini karena keterbatasan waktu ya. Sebelum saya menutup, ada sebuah riwayat. Ini terjadi pada diri Rasulullah sendiri sebelum mengakhiri. Suatu waktu dia pulang ke rumah Siti Aisyah. Sampai di rumah Siti Aisyah, dia baring di pangkuan Siti Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Ini istri Nabi, Pak. Dia pulang kecapean di pangku Siti Aisyah, dielus-elus, Pak. Dibelai-belai dengan kasih sayang. Kira-kira istri kita pernah enggak, Pak, kayak gitu? Dielus-elus, dibelai-belai. Tapi suatu waktu saat dia melihat rambut Rasulullah itu ada uban 3 batang, dia menangis Siti Aisyah gara-gara uban ada di kepala Rasulullah itu 3 batang. Ya Allah, jika ada uban di kepala Rasulullah ini pertanda tak lama lagi kami nak berpisah. Sedih tidak terkira, berurai air mata sampai menetes ke pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ya Humairah, kalau tadi saya pulang kau kelihatannya gembira dan cerah sekali, tapi pada hari ini kulihat kau menangis bercucur air matamu sampai membasahi pipi. Ada apa yang terjadi? Kata Siti Aisyah, mohon maaf ya Rasul, saya menangis gara-gara melihat ada uban di kepalamu 3 batang. Berarti tak lama lagi kita berpisah. Ya Humairah, yang namanya hidup ini pasti mati. Suami istri pasti berpisah, anak dan orang tua pasti berpisah. Dan semua itu akan terjadi, termasuk diriku dan juga dirimu. Tapi sungguh ya Aisyah, itu bukanlah ratapan dan tangis yang paling sedih. Yang paling sedih adalah ratapan ruh setiap keluar dari jasad manusia. Begitu ruh manusia dicabut dan terbujur kaku di tempat tidur, apa kata roh kita? Wahai anak istriku, kalau selama ini kita tidur bersama, baring bersama di tempat tidur ini, tapi pada hari ini aku sudah berangkat meninggalkan kalian, tolong lepaskan baju yang melekat pada tubuhku saat ini, wahai anak-anak dan istriku, karena aku tidak bisa melepasnya sendiri. Menangis roh kita melihat anak kita tidak bisa melepaskan baju. Nah, selama ini nak, kemana kau pergi kita selalu bergandengan tangan. Sebelum kau berangkat nak, engkau kumandikan, engkau kusisir rambut nak. Tapi hari ini nak, bapak terakhir kali nak mandi di rumah ini nak, tolong mandikan jenazah bapak nak.
Mandikan jenazah bapak nak terakhir kali di rumah ini nak. Jangan orang lain yang duduk memandikan jenazah bapak. Itulah nak, selama ini engkau kuberikan pendidikan agama nak, engkau kumasukkan ke madrasah, aku masukkan engkau di pesantren nak, agar bapak mandi terakhir kali di rumah ini nak. Engkau yang duduk memandikan bapak nak. Karena mana tahu apa yang terdapat pada tubuh bapak ini, hanya engkau sendiri nak yang melihatnya, bukan orang lain. Wahai anak dan istri, berlinang air matanya ruh kita setiap manusia sampai jasad kita diangkat ke tempat pemandian. Wahai anak-anakku, hari ini nak mandi terakhir kali nak bapak di rumah ini nak. Dari kecil nak engkau kumandikan, kusabur nak, kau kulap badanmu nak, tapi terakhir kali bapak mandi di rumah ini nak. Tolong nak, engkau yang duduk mandikan jenazah bapak. Lihat kiri dan ke kanan, tidak satupun anak-anaknya yang bisa memandikan orang tuanya. Terbaring di tempat pemandian, menunggu pegawai SARA, menunggu tokoh ulama, menunggu tokoh agama untuk memandikan jenazah kita terakhir kali. Habis duit kita menyekolahkan anak, tapi itulah kenangan terakhir. Apakah anak-anak kita mampu untuk memandikan jenazah kita atau diserahkan kepada orang lain? Kalau anak kita dibekali dengan ilmu agama, bersimpuh dengan uraian air mata, dia belai kita, dia suci kita, dia mandikan kita, disabunnya kita dengan penuh perasaan dan kasih sayang sampai berurai air matanya. Tidak berkedip roh orang tua kita menatap anak-anaknya yang memandikan jenazahnya. Nah, jangan siram nak tubuh bapak dengan air yang terlalu panas, dengan air terlalu dingin. Masih perih nak rasa roh itu keluar dari jasad bapak. Sampai diangkat, dikapankan. Nah, tolong kapankan, pasangkan baju bapak nak terakhir kali di rumah ini nak. Kalau selama ini kuberikan baju yang mahal, kuberikan baju yang baru, kuberikan baju yang bagus, hari ini bapak berangkat dari rumah kalian hanya kain putih nak yang membalut jasad bapak. Mobil mewah bapak tinggalkan, baju mahkota dan segala macam bapak tinggalkan untuk kalian. Tapi hari ini tolong pasangkan baju bapak nak tuh terakhir kali berangkat meninggalkan kalian di rumah ini. Mulailah dibungkus oleh orang yang menyelenggarakan, anaknya cuma tukang foto, tukang selfie, tukang video jenazah orang tuanya. Menangis orang tuanya melihat anak-anaknya. Sampai saat itu, wahai saudaraku, jangan tutup wajahku. Hari ini adalah perpisahanku terakhir dengan anak-anakku. Nah, walaupun bukan engkau memandikan jenazah bapak, walaupun bukan engkau menampakkan jenazah bapak, tapi bapak berat untuk meninggalkan kalian. Nanti ibumu nak yang telah melahirkan, menyusui dan membesarkan, tolong mandikan jenazah ibumu nak, walaupun bapak tidak engkau mampu untuk memandikannya. Tidak menampakkan. Sampai kain kapan itu diikat di sekitar dadanya, dia menjerit dan menangis sekuat-kuatnya. Ya Allah, hari ini perpisahanku terakhir kali dengan anak-anakku dalam keadaan yatim. Aku titipkan mereka kepada sanak keluarga yang ditinggalkan. Ciumlah nak pipi bapak untuk terakhir kali di rumah ini nak, karena bapak tidak bisa lagi mencium pipimu. Karena ini adalah perpisahan terakhir kali nak kita di rumah ini. Wahai anak dan istriku, sebelum aku berangkat meninggalkan rumah ini untuk terakhir kali ke tempat istirahatku yang terakhir, aku titipkan rumah ini. Tolong jadikan rumah ini tempat ibadah. Jadikan rumah ini tempat untuk membaca Al-Quran. Jangan engkau jadikan rumah ini untuk berebut harta warisan peninggalan orang tuamu nak. Aku tidak redho jika engkau nanti setelah sepeninggal bapak berkelahi bersaudara gara-gara harta warisan peninggalan bapak. Aku tidak redho nak. Jadikan rumah ini untuk engkau hidupkan dengan bacaan Al-Quran. Zuyyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Insya Allah orang yang selalu istiqomah mengamalkan dan membaca Al-Quran dalam rumahnya, insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bencana dan musibah. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui atau mengajarkan dalam pertemuan ini, paling tidak untuk menyadarkan kita semua, kita sebagai hamba Allah yang dhaif di hadapan yang Maha Agung, tentu kita sama-sama punya kekurangan. Oleh karena itu, sebuah renungan bagi kita, anak-anak kita yang tamat tahun ini, minimal menjadi pertanyaan besar, mau kemanakah anak kita untuk yang akan datang. Jika terbuka hati kita, kita titipkan kembali anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Inayah, di Asyifa Al-Inayah, tinggal kita pilih. Apalagi Al-Inayah sudah 6 tempat Pak, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Tinggal kembali kepada kita orang tuanya masing-masing. Ingin bagi anak yang dunia akhirat,
atau hanya segera sebatas dunia. Maka kata Rasulullah, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa menginginkan kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, tuntutlah ilmunya. Kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmunya. Menginginkan kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, tuntutlah kedua-duanya. Oleh karena itu, salah satu di antaranya di kota Jambi ini adalah Pondok Asyifa Al-Inayah, SD SMP kita Al-Inayah. Mudah-mudahan hati kita sangat terbuka untuk menitipkan anak-anak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Thayyib atas uraian Mauzoh Hasanah. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan oleh perwakilan orang tua kelas 6 oleh Ibu Anis Lutfiani kepada Kepala Sekolah SDIT Asyifa Al-Inayah 6 Kota Jambi. Kepada Ustadz Tamrin kami persilahkan. البرنامج التالي الدعاء سيقدمه الأستاذ المحبوب طاهر فليتفضل عليه مشكورا. Acara yang selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Tahir. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdirana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aghnina bil ilmi wa hayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannilna bil afiyah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan.
Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil amali wa min ahlil ibadati wa ja'alnahum minal muttaqina imama. Allahumma ja'alhum barran biwalidayhi wa aqaribihim wan nasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Tahir. Semoga doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, finally we get to the last season in this event that is closing. Let's close this event by saying hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan, baik secara lisan maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ilal liqa'i fi waqtin akhar. Ihdinas siratal mustaqim.